sempat kan di Grab juga sih tadi Pak, sorry saya ketemu juga kan tadi kan, juga begitu, saya tanya, kalau misalnya saya bayar nih kakinya Bapak 500 juta tapi saya potong, Bapak mau nggak? Dia nggak mau, tetap sama jawabannya, jadi Bapak sudah ada jawabannya. Oke? Oke, nah satu pertanyaan tapi ini buat Bos Kim ya, Bapak Ibu ada nggak pertanyaan yang untuk seputar online? Karena kan Bapak Ibu juga sekarang juga mungkin yang depan, Ibu sering TikTok nih. Ah, kira-kira Ibu ada pertanyaan nggak? Kira-kira kendala apa yang sering Ibu sering temui gitu ya dan gimana? Silakan Bu. Dengan siapa? Selamat malam, saya Silvi. Bos Kim, saya mau nanya, kemarin itu saya lagi tayang video. Nah, peraturan tadi kan dibilang peraturannya sangat ketat ya untuk TikTok. Dulu-dulu saya masih yang agak hati-hati. Nah sekarang saya agak dibabat-babat aja kayak gitu kan. Saya kepengen tahu apa sih ya yang dia rule-nya kayak gitu, batasan-batasannya. Nah kemarin itu saya sampai 2 kali saya kena suspend dan saya dapat peringatan kalau misalnya sekali lagi saya menayangkan seperti itu. Nah bahasa Inggris saya kan juga aduh cakep banget ya, sampai nggak ngerti saya dia. Dia nulis sama saya nggak paham kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya saya menayangkan seperti itu lagi, saya akan hilang akun saya. Nah itu boleh tahu nggak batasan-batasannya itu apa supaya kita nggak kena suspend ya, gitu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Silvi. Nah, dari training-training berbayar yang saya ikuti Bapak Ibu, ya khusus buat TikTok nih. Aturannya apa saja sih yang bisa bikin kita punya akun kena suspend, ya, terutama yang sering live, ya, ataupun yang share-share testimoni. Pertama, tidak boleh ada anak kecil, ya. Kedua, tidak boleh sambil merokok. Ketiga, tidak boleh berpakaian seksi. Keempat, nggak boleh sambil minum minuman keras. Terus kalau bagi kalian yang share-share testimoni, terutama testimoninya yang gambar kayak diabetes, yang geli-geli, kalian harus blur Bapak Ibu. Edit di blur, jadi nggak boleh jelas-jelas langsung koreng-koreng, itu nggak boleh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga kita nggak boleh overclaim. Kan banyak nih yang orang pasarin jantung sembuh, testimoni sembuh, ini sembuh, nah itu overclaim loh. Makan bahasanya kita harus balik, alami terjadi perbaikan, ya. Jadi itulah rulesnya yang kita nggak boleh di TikTok terlalu vulgar. Makanya kenapa kalau di TikTok kita harus hati-hati, karena sudah banyak akun-akun mitra Aibs yang kena suspend. Keci Juliana Gunn juga kena suspend. Makanya kita harus lebih cerdik lagi. Makanya kenapa Pak Niko arahkannya ke Facebook, karena Facebook nggak ada aturan gitu. Kalian share apa aja juga boleh. Kontennya kalau kalian mau ngambil testimoni dari TikTok, kalian harus remix lagi bagi kalian yang ngerti-ngerti edit, ya kan? Jadi maksudnya remix itu kalian harus rubah. Jadi saya akan kasih contoh ya Bapak Ibu. Ini bisa online nggak sih ya? Coba sebentar ya. Saya akan coba buka TikTok ya sini ya, biar langsung praktek nih. Oke, TikTok. Jadi biar makin pinter. Jadi kita sering dengar ya, pertemuan terbaik adalah pertemuan yang tidak engkau hadiri. Ya, jadi di sini saya mau bagi ilmunya buat kalian semua. Jadi kalian bisa ambil juga. Mana keyboardnya?
saya akan kasih lihat postingan saya yang hari ini Bapak Ibu, baru posting hari ini. Oh nggak bisa ya? Bisa nggak sih? Kenapa? Screenshot dari HP bisa nggak? Aplikasi. Internetnya nggak bisa ya Nes ya? Setting dari HP juga nggak bisa kali. Screen mirroring ya? Screen mirroring bisa nggak? Coba. Screen mirroringnya kemana nih? Nes, coba sini Yohanes nih, lebih ngerti nih. Nih, gimana coba? Oh ini smart view ya? Coba ya. Bang, kasih aja username password kita login sama Nah, saya. nih smart view, nih smart view. Nes. Nah, oke. Username password tuh aja. Jangan kita gitu login dong Papa. Mic-nya Nah, ini saya kasih lihat postingan saya hari ini Bapak Ibu. Ini baru posting dari pagi. 1 juta. 54.300 yang melihat saya punya iklan. Jadi seperti kita prospek orang langsung 54.000 orang Bapak Ibu. Ya. Jadi ini adalah sebuah testimoni yang saya remix. Seperti apa? Anda lihat ya. Diabetes nggak ada obatnya, kata siapa? Mungkin ini adalah kabar baik buat kalian semua, para penderita diabetes basah maupun diabetes. Bajunya belum ganti Bapak Ibu. Semangat pagi, sehat bareng, Bos Kim. Memang kita tahu pada umumnya diabetes kan nggak ada obatnya. Itulah sebabnya kami perusahaan farmasi non kimia dari Jepang hadir di Indonesia saat ini. Silakan Anda tonton dari salah satu penderita diabetes yang gula darahnya capai 800 loh dan sempat alami perbaikan dari tidak bisa melihat kini telah alami perbaikan. Anda tonton dulu. Nah, ini video yang saya ambil Bapak Ibu. Pernah lihat kan testimoni ini? Pasti pernah dong di TikTok kan? Nah, saya akan cepetin. Hah? Maksudnya lolos gimana ya? Ini kan nggak ada gambar koreng-korengnya. Oh, maksudnya kok nggak terindikasi konten kopian. Nah, ini karena saya kan udah remix. Remix itu jadi saya masukin saya punya video di awal, oke ya? Saya masukin saya punya video di awal. Terus dari video aslinya ada yang saya potong-potong yang disebutin alamatnya di mana itu saya potong, oke ya? Akunnya dia juga. Nah nanti saya akan ajarin ibu cara ngambil testimoni dari orang-orang yang share testimoni di TikTok. Jadi itu kan ada aplikasi kita bisa ngambil video kita download, jadi nggak ada tulisan namanya loh. Pernah tahu nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang nggak. Yang nggak tahu lebih banyak atau nggak? Yang nggak tahu. Jadi ambil video testimoni orang tapi nggak ada logo namanya. Oke, saya kasih lihat. Jangan nempel dekat speaker. Di sebelah sini aja ya. Iya. Di belakang juga boleh. Jarak aja. Nah, ini cara download aplikasi Anda boleh foto sekarang. Foto nanti pulang Anda coba. Oke ya.
Jadi Anda ambil dari sini, TikTok download, ya. Misalkan Anda mau ngambil testimoni orang nih, ya. Saya akan ambil contoh seperti ini, ya biar saya ajari langsung. Ini sengaja. Jadi selama ini Bapak Ibu kalau download selalu ada nama ngambil dari siapa ya? Betul ya? Iya, di sini saya mau ajarin biar nggak ada namanya kita ngambil dari siapa, gitu loh. Misalkan Bapak lihat dari kontennya punya Marlina nih, Anda bisa ngambil kontennya punya Marlina, tapi tanpa ada nama Marlinanya, gitu. Jadi bersih dari namanya gitu loh. Ini pakai aplikasi yang download tadi gitu. Ya, yang tadi. Saya akan ambil contoh dulu ya. Kita ambil satu video testimoni ya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu kalau mau ngambil orang punya konten, Anda harus nonton dulu, lihat ada nomor teleponnya nggak. Kalau ada nomor teleponnya, nggak usah di skip aja, ya. Nih kayak gini, Serigan, kan ada nama Serigannya nih, ya kan? Kalau bisa jangan, nggak perlu, cari yang bersih Bapak Ibu. Jemima misalkan ya, coba kita lihat Jemima ya. Nah ini kalian juga ngambil dari Jemima punya juga boleh nih, bagus nih ya. Oh banyak sih, Jemima AFC ya. Ini kan. Nah misalkan Anda mau ngambil video dari Jemima nih. Nah ini contoh ya, misalkan Anda mau ngambil testimoni ini nih Bapak Ibu, secara kejepit ya. Jadi Anda klik tanda yang di sini yang share, Anda klik, Anda pencet salin tautan ya, salin tautan, lalu Anda pergi ke yang tadi sebentar, lalu Anda pergi ke Google, nih, sss.io, oke? Lalu Anda paste di sininya, oke? Anda paste, tempel, Anda klik download Bapak Ibu, ya, Anda klik download. Without watermark, oke ya, tanpa logo dia, tanpa logo Jemima. Anda klik without watermark, Anda close, biasanya iklan sebentar, tuh, langsung download. Nah setelah Anda download, nanti akan langsung masuk ke kalian punya file di galeri Bapak Ibu. Saya udah kelar belum, saya lihat dulu ya. Oh. Ini kan masih proses nih Bapak Ibu.
Jadi di IG juga sama. Anda bisa searching di Google, ya kan? Download Reels IG. Di Facebook juga sama, download Reel Facebook. Caranya sama Bapak Ibu. Ya, jadi Anda ambil link dari orang yang mau Anda copy. Oke ya, setelah Anda link dari yang Anda copy, Anda paste di tempat yang kalian mau download. Ini udah selesai kayaknya nih. Oh belum. Jadi kita langsung praktek Bapak Ibu, biar kalian bisa dapat ilmunya gitu loh ya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kalau kalian baru main di sosial media, ingat kalian harus bangun personal branding. Jangan langsung hard selling, jualan ini SOP untuk melancarkan hambatan pembuluh darah, itu salah Bapak Ibu. Ya, dan juga jangan orang follow Anda follow balik, jangan. Nggak boleh, karena kenapa? Karena belum tentu satu needs. Berarti ya needs ya, karena kalau kalian mau main di sosial media, jadi algoritmanya itu dia membaca Anda mainnya di bidang apa nih? Kesehatan, elektroniknya suka joget, nanti disebar ke orang-orang yang demen nonton joget. Kalau kesehatan nanti disebar ke orang-orang yang suka browsing tentang kesehatan. Elektronik, otomotif, sampai sini oke ya, nangkep ya. Nah makanya need-nya itu jangan campur-campur. Kalau kalian mau gunakan, kalian punya sosial media untuk bisnis ini. Jangan sebentar posting kesehatan, sebentar posting tips untuk masak ayam goreng, sebentar joget. Nah itu jangan Bapak Ibu. Ingat loh, jangan pernah Anda lakukan. Nah ini udah saya download Bapak Ibu yang tadi, yang Jemima. Anda lihat ada tulisan Jemimanya nggak? Saya putar ya. Bersih Bapak Ibu. Nah dari sini Anda harus remix, pakai gaya Anda sendiri, ngomongnya sendiri bagaimana ya. Sampai sini udah oke ya untuk ngambil video testimoni ya. Udah pada dapat ilmunya kan? Oke, silakan next lagi. Sama, mau di Facebook mau di IG sama. Oke? Nah sekarang saya akan lanjutin. Ada pulpen nggak ya? Pulpen Cilidia, pulpen ini ada nggak? Pakai tangan kalau nggak salah. Jari tadi itu tuh ada pulpen. Gimana ini? Kalau yang ada kalungnya ini. Colornya yang bawah itu yang warna biru itu yang bulat-bulat tuh. Kayaknya harus pakai pulpen ya, ini pakai highlight. Nggak bisa. Kayaknya pulpen ini simple. Nah, terus Selin bantu saya tulis ya. Tulisannya kan bagus. Kalau saya tulisan dokter. Mana bisa pakai tangan? Enggak, maksudnya pakai pinjem pulpennya dulu. Ini bisa nggak Pak? Iya. Nah, coba bisa nggak? Kayaknya pulpen ini khusus dia. Ini kan pas. Coba dulu. Oh, ini bisa nih. Nah, Selin bantu saya tulis nih, jadi asisten nih ya. Nah, Bapak Ibu semua, jikalau kalian ingin bermain di sosial media, Anda harus bangun personal branding. Ingat ya, Anda harus bikin jargon sendiri. Oke, jargonnya. Terus juga kalau bisa nama di sosial media, Anda harus bikin nickname identity, karena nggak semua orang pakai nama asli kok.
Tapi kalau kalian mau pakai nama asli ya terserah, ya. Susah ternyata kok. Hah? Susah ternyata. Ya, bikin nickname identity. Nama ciri khas Anda mau dikenal apa? Kayak saya kan Bos Kim. Anda harus cari sesuatu yang unik-unik Bapak Ibu. Ya, apapun itu. Tapi kalau mau pakai nama asli, is okay. Tapi kalau bisa kalau Anda mau pakai nama asli nggak usah ada embel-embel AFC. Oke ya? Nickname identity. Nah, Anda harus bikin jargon itu Anda harus pikirin Bapak Ibu. Kayak saya kan bisnis bareng Bos Kim, sehat bareng Bos Kim. Ya, Anda juga boleh pakai jargon apapun, Anda harus pikirin kalau bisa seunik mungkin. Ya, biar audiens tahu oh ini punya si Bos Kim gitu loh, ya. Terus juga saat Anda sudah dapat video testimoni, ya. Nah, saat Anda sudah dapat video testimoni, Anda harus remix. Maksudnya tuh Anda harus dandanin, Anda nggak boleh copy bulat-bulat dari testimoni yang Anda ambil, Anda copy di kalian punya itu. Jadi nanti terindikasi double content. Anda ngambil copy dari punya orang. Makanya Anda harus rubah Bapak Ibu, ya. Video testimoni. Nah, cara kalian mau ngedit video paling gampang pakai aplikasi buat pemula, CapCut. Itu paling gampang. Oke ya. Nah, aplikasi CapCut. Nah, dari aplikasi CapCut Anda misalkan masih benar-benar buta nih untuk ngedit ini, ngedit itu gimana. Dari TikTok Anda bisa cari tahu kok Bapak Ibu. Anda searching di TikTok Anda. Cara masukin teks nanti akan keluar, orang bikin tutorialnya. Cara masukin lagu, cara potong semuanya ada kok di sini. Tinggal kita mau berusaha atau enggak. Oke ya. Tinggal Anda mau belajar atau enggak. Bukannya di TikToknya sendiri itu ada? Di TikTok sendiri ada, tapi menurut saya kurang mantap, kurang lengkap lah. Ya kan, makanya harus edit di CapCut. Oke ya. Nah, setelah Anda sudah edit di CapCut, ya kan, Anda sudah ambil nih potongan-potongan. Nah, Anda kan harus ngambil video Anda sendiri sebelumnya. Nah, cara Anda mau ngambil video Anda sendiri, yang paling penting apa? Anda harus persiapkan. Nah, kayak saya ini berdiri nih. Ini namanya apa? Tripod. Tripod. Pertama tripod. Kedua mic Anda harus punya. Oke ya. Karena kalau tanpa mic Anda ngomong gini suka nggak jelas. Ketiga, kalau Anda suka kontennya malam, lampu itu perlu Bapak Ibu. Karena kalau Anda mau konten, hal-hal begini kelihatannya sepele tapi penting loh. Suara harus jelas, ya kan? Lampu juga harus jelas. Kalau Anda kurang pede Bapak Ibu, Anda rekamnya pakai TikTok. Kan Anda rekam pakai TikTok kayak mbak saya aja dari Ambon kalau rekam pakai TikTok putih cakep Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda bisa dandanin edit segala macam. Ya, jadi kelihatan lebih muda, lebih cakep. Ini sosial media, men. Ya, jadi nggak perlu malu-malu. Karena ini bisnis kepercayaan. Jangan orang beli, dia nggak kenal siapa yang jual, cuma tangannya doang. Betul nggak Bapak Ibu? Dia harus lihat Anda terlihat profesional nggak? Makanya cara Anda ingin membangun personal branding, biar orang percaya sama Anda harus bikin tips, bagikan sesuatu yang bermanfaat. Awal-awal proses membangun branding, kalau dari saya 3 bulan Bapak Ibu. Jadi Anda harus konsisten posting. Oke ya. Orang bilang konsisten gampang diomongin, belum tentu gampang dilakuin loh Bapak Ibu. Maksudnya konsisten gimana? Misalkan Anda harus luangkan waktu 1 hari posting 1 kali. Oke? Atau kalau misalkan Anda 1 minggu postingnya 6 hari nggak apa-apa, hari Minggu sama anak istri atau sama keluarga jalan-jalan, is okay. Tapi Anda harus setiap hari posting konsisten. Ya, karena cara Anda membangun posting konsisten menurut saya, ya saya kan orang lapangan nih. Karena kita mainnya bergerak di bidang kesehatan, Anda boleh cari IG Instagram dokter apa, bagikan tips apa, oke ya. Ya kan kadang juga ada dokter yang nggak pede kok, ya kan cuman tulisan orangnya nggak muncul, ya kan. Ada juga yang dokter ngomong, Anda nggak perlu follow dokter itu, ingat kita kan mau curi dia punya konten. Oke, Anda download yang seperti saya tadi saya ajarin,
Misalkan ada dokter membahas tentang 5 tips, ya kan, 5 tips makanan yang nggak boleh dikonsumsi oleh penderita kanker misalkan. Oke ya, Anda sudah download videonya, lalu Anda dengerin pelan-pelan, Anda tulis di notes, ya kan, 5 cara ya, 5 makanan yang dilarang oleh penderita kanker. Anda sudah tulis nih apa yang dokter itu ngomong, Anda tulis. Anda sudah ikutin semuanya, oke? Setelah Anda sudah ikutin semuanya nih, Anda sudah tulis di notes. Anda buka, Anda punya TikTok, ya. Setelah Anda sudah ngomong di awal nih, ya kan? Jadi Anda harus pikirin hooks, ya, hooks, ngerti ya, Bapak Ibu ya? Jadi hooks itu kalau menurut saya dalam 0 sampai 10 detik itu harus menarik, Bapak Ibu. Setelah saya pelajarin harus menarik, ya. Misalkan 5 makanan yang dilarang oleh penderita kanker, itu kan sudah menarik, Bapak Ibu. Karena kalau awalnya nggak menarik, orang akan skip kalian punya konten loh. Oke ya, jadi Anda harus bikin sesuatu yang menarik, baru Anda masukin Anda punya jargon. Misalkan sehat bersama Ibu Li, misalkan gitu, ya kan. Setelah Anda sudah masukin hooks, lalu Anda cerita, ya kan. Setelah Anda sudah bikin notesnya, Anda punya TikTok, Anda cari efek prompter. Saya akan bukain langsung praktek, Bapak Ibu, sebentar. Pulang langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Yang nggak bisa online langsung mendadak bisa. Download dulu TikToknya. Udah ada Bu? Udah ada kan? Semua udah punya kan TikTok kan? Jangan sampai TikToknya pun belum di-download, nanti bingung lagi gimana caranya. Download TikTok dari Play Store ya Bapak Ibu. Bagi yang belum, mungkin kan kadang-kadang kan kita memang wajar ya ada yang tidak tahu gitu. Jadi download apa-apa tuh dari Play Store. Termasuk yang tadi yang Koko tadi minta untuk download yang itu loh, yang TikTok yang Kialangin itu. Nah, sudah masuk ya? Nggak apa-apa, udah saya langsung tutupin aja ya. Anak kan baru ini ya. Anda kan baru mau merekam video nih. Anda udah persiapan yang tadi tuh mic, ya kan, lampu. Kalau siang ya nggak perlu pakai lampu. Carilah background yang agak sedikit menarik, Bapak Ibu. Jangan cuma tembok aja kan, nggak ada, ya kan, maksudnya sedikit menarik gitu loh. Lalu Anda pilih yang 10 menit, oke? Anda ke efek, Anda ketikkan prompter. Nih, teleprompter. Oke? Itu di TikTok. Di TikTok. Ada teleprompter ya? Enggak. Ini dari TikTok kita mau rekam nih. Jadi ya kan, dari TikTok Anda ngerekamnya dari TikTok dulu. Anda masukin teleprompter, lalu Anda paste yang tadi sudah Anda tulis, bahan-bahannya Anda lihat, saya sudah paste nih. Oke? Setelah paste kan Anda klik mau rekam nih. Lihat nggak ada tulisan berjalan, Bapak Ibu? Oke ya. Jadi Anda sudah taruh di tripod, handphone Anda sudah Anda gantung, Anda seperti ini sebentar. Bukan teleprompternya itu ada di TikToknya atau aplikasi sendiri? Di TikToknya. Oh, ada di TikToknya. Anda sudah siap dengan apa yang Anda sudah mau ngomong? Pastikan juga penampilan oke lah ya. Anda sudah siap,
Anda kan tinggal ngomong Bapak Ibu. Anda tinggal ngomong, ya kan, ginjal, ya kan, seolah-olah kita tuh profesional. Oke ya? Padahal Anda membaca kan? Itu baca, oh begitu. Padahal Anda baca kan? Ya kan? Nah, setelah Anda sudah ngomong semua, Kiranya mereka ngapa? kan nanti Anda save nih. Misalkan saya tes yang gini ya, saya rekam nih. Nah, saya tes langsung praktek ya. Nih, langsung saya ngomong. Ginjal adalah organ penting dalam tubuh yang bertanggung jawab atas penyaringan limbah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh untuk menjaga kesehatan ginjal. Ya, penting untuk mengenali tanda-tanda masalah ginjal. Nah, setelah Anda sudah oke, Anda pause, terus centang sini. Anda dengar dulu. Saya ngomong. Ginjal adalah organ penting dalam tubuh yang bertanggung jawab. Teleprompter mana sih? Efek. Nggak kelihatan udah tulisannya Pas baru awal mau mulai. Oke? Untuk mengenali tanda-tanda masalah ginjal. Lalu Anda klik berikutnya, ya, Anda klik berikutnya. Aduh, ilmu Ya guys. kan? Ternyata susah juga jadi Bisa juga jadi Ginjal adalah organ penting dalam tubuh yang bertanggung jawab atas penyaringan limbah. Oh my god. Thank jadi you kita kok. susah ya bodoh Ya aja kan, dari sini Anda save dulu Bapak Ibu. Anda save dulu ke folder. Oke ya? Ya, save dulu di drive. Ginjal adalah organ Nah, ini kan bisa langsung edit juga di sini Bapak Ibu. Ya, betul. Ya kan? Anda bisa masukin teks. Ya, di sini kan teksnya kita harus tulis satu-satu. Makanya saya kenapa lebih demen Anda save dulu video yang tadi sudah Anda buat, lalu Anda masukkan ke CapCut. Oke ya? Kita coba back lagi nih. Nih, langsung saya ngomong. Nih, langsung saya ngomong. Nih. Nah, udah ya, caranya tahu ya. Nah, setelah Anda sudah masukkan ke CapCut, ya, Anda masukkan teksnya, Anda mau warna apa, yang penting matching sama Anda punya ini. Jadi teksnya harus kelihatan Bapak Ibu. Jadi saya sarankan bagi Anda yang pemula jangan yang berlangganan. Oke ya, Anda bisa pakai CapCut yang gratis dulu. Cuman yang gratis kan mungkin fiturnya semua nggak bisa terbuka, tapi udah oke lah, ya. Anda masukkan teksnya. Setelah Anda sudah masukkan teksnya, ingat di akhir video saat Anda bikin video tadi harus ada yang namanya call to action. Call to action maksudnya gimana? Anda harus mengajak Anda punya audiens atau siapapun follower organik, ya. Ingat, untuk kalau misalkan Anda belum like, ya kan, jika Anda belum follow saya, jangan lupa follow Bos Kim, ya. Jangan lupa di like, berikan komentar, atau Anda punya pengalaman Anda boleh berikan komentar. Jangan lupa di save, siapa tahu ke depan Anda ingin menontonnya kembali, dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian butuh informasi ini. Terima kasih, salam sehat selalu, salam konnichiwa. Ya, Anda boleh, apapun Anda boleh ngomong kok, yang penting harus ada call to action. Oke Bapak Ibu, CTA, call to action. Nah, saat Anda edit video di CapCut, oke ya, kalau Anda belum mahir, masih pemula, ya jangan perlu pakai efek-efek, nanti kalian bingung sendiri ngeditnya, ya.
Jadi masukin backsoundnya yang kecil-kecil aja. Saat Anda masukin backsound kan nanti ada pilihan ini kena larangan atau enggak. Nanti Anda bisa lihat kalau memang kena larangan ya udah backsoundnya hapus, cari backsound yang enggak kena larangan. Oke ya. Sampai sini ada nggak yang mau tanya Bapak Ibu? Atau mau bertanya ke Marlina lagi silakan. Saya kembalikan ke MC. Berguna ya semuanya ya. Wih, mudah-mudahan tadi Bapak Ibu tepuk tangan buat Bos Kim. Kita nih yang biasanya ya jurusan gaptek jadi tahu semuanya nih. Oh, rupanya caranya seperti itu, ya kan? Nah, kembali lagi ke Kak Marlina. Kak Marlina, silakan.